jiwa itu harus tunduk pada dua. Pertama, harus tunduk pada cahaya Tuhan. Yang kedua, harus tunduk pada cahaya terpuji. Itulah yang disebut dengan Rasulullah sejati yang ada pada diri setiap manusia. Makanya sifat Rasul ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga fatonah, yang keempat adalah balagoh. Coba kita cek sekarang. Apabila kita berbohong, maka kita akan ditegur oleh diri kita sendiri. Itulah sidik yang hidup pada diri kita. Apabila kita berkhianat, akan ditegur oleh sifat yang kedua, yaitu amanah. Karena amanah itu hidup pada diri kita. Apabila kita melakukan tindakan yang bodoh, maka kita akan mengatakan, kok kamu bodoh? Karena dalam diri kita ada sifat Rasul yang ketiga, yaitu fatona. Apabila kita tidak menyampaikan sesuatu kepada yang berhak untuk menyampaikannya, maka kita akan ditegur oleh sifat yang keempat, yang disebut dengan balago, yang berarti menyampaikan. Jadi sidik ada pada diri kita, ya, amanah ada pada diri kita, fatonah ada pada diri kita, dan balagoh ada pada diri kita. Itulah yang disebut dengan Rasulullah yang sejati. Makanya kita diharuskan untuk bisa menghidupkan Rasulullah yang sejati pada diri kita, yaitu perwujudan sebagai cahaya terpuji. Dan cahaya terpuji dan cahaya ilahi itu harus menjadi tempat sujudnya nur insani yang disebut dengan jiwa. Jadi sekarang jelas ya, yang disebut dengan jiwa itu adalah bagian yang ketiga dari ruh. Jadi ruh dengan jiwa berbeda. Ruh dalam Al-Quran dipanggilnya ruh, tapi jiwa dalam Al-Quran dipanggilnya diri atau nafs. Ya, jadi diri itu adalah jiwa. Oleh karena itu, mari kita bedakan antara jiwa dengan ruh. Karena banyak sekali kalau berbicara tidak jelas. Jiwa itu disebut ruh, ruh juga disebut jiwa. Jadi sebetulnya jiwa dan ruh dua hal yang berbeda. Jiwa hanya merupakan bagian dari ruh itu sendiri. Jadi pada saat ruh ditiupkan ke dalam diri kita, di dalamnya ada jiwa, dan jiwa itulah diri sejati kita. Oleh karena itu sebetulnya yang disebut dengan syahadat sejati itu, atau disebut dengan syahadatain adalah bagaimana jiwa itu bisa tunduk kepada cahaya Allah, bisa tunduk pada cahaya terpuji yang menjadi sifat Allah yang ada pada diri kita. Itulah yang disebut dengan keilahian Allah yang ada pada diri kita. Makanya di dalam Quran surat An-Nas Allah berfirman, ya, ilahin nas. Jadi ilahin nas itu artinya bukan Tuhannya manusia. Karena Allah bukan hanya Tuhan bagi manusia, tapi Allah adalah Tuhan untuk seluruh semesta. Ya, maka dalam Al-Quran dinyatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin artinya segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan itu bukannya hanya Tuhannya manusia. Lalu kenapa di Quran ada kata-kata ilahin nas? Ilahin nas bukan menyatakan bahwa Allah itu Tuhannya manusia, tapi ilahin nas artinya manusialah yang diberi kesempatan untuk menikmati keilahian Tuhan jauh lebih banyak dibandingkan makhluk yang lain. Jadi kalau manusia itu tidak lebih mulia dari makhluk yang lain, maka manusia sebetulnya gara-gara tidak menggunakan keilahian yang dititipkan Allah kepada dirinya. Karena saat Allah meniupkan dirinya ke dalam diri kita yang bernama ruhku, bukan sekedar wajibul wujudnya yang ditiupkan ke dalam diri kita, tetapi sifatnya melekat pada zatnya. Makanya sifat dan zat tidak akan pernah bisa dipisahkan. Ya, sama seperti api. Api, ya, di dalamnya ada panas. Dan panas tidak pernah bisa dipisahkan dari api. Zat dan sifat melekat satu kesatuan. Air punya sifat basah. Dan basah tidak pernah bisa dipisahkan dari air. Karena zat dengan sifat itu menyatu. Oleh karena itu, maka zat dan sifat adalah menyatu. Itulah yang disebut dengan kalamullah. Jadi kalam itu adalah sifat, dan Allah itu zat. Jadi kalamullah adalah menyatunya sifat dan zat. Jadi kalamullah yang sebenarnya sebetulnya bukan tulisan. Tapi kalamullah yang sebenarnya adalah Allah itu sendiri. Makanya Allah itu sendiri berada dalam diri kita, lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Itu artinya sebetulnya kitab sejati itu adanya di dalam diri kita. Makanya Allah di Quran mengatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukuplah pada hari ini kamu menjadi juru hisab bagi dirimu sendiri. Jadi sebetulnya alam hisab itu bisa terjadi saat ini, di sini, sekarang. Karena kitalah yang paling tahu apa yang kita lakukan. Kitalah yang paling tahu siapa diri kita. Kita tidak akan pernah bisa berbohong pada diri kita sendiri. Kita boleh berbohong pada orang lain dan mungkin orang lain percaya. Tapi kita tidak akan pernah berhasil berbohong pada diri kita sendiri. Karena sifat Rasulullah yang sejati hidup dalam diri kita.
yang bernama sidik, amanah, fatonah, dan balagoh. Nah, itulah para sahabat. Jadi, ya, sang jiwa ini harus tunduk patuh kepada apa? Kepada nurullah, ya, cahaya Allah dan cahaya terpuji sebagai sifat. Jadi zatnya ada, sifatnya ada. Dan itu gumulung manunggal dalam diri kita. Sayang sekali banyak yang tidak memahami hal ini. Nah, bagaimana cara memahaminya? Tidak bisa dengan menggunakan kata-kata, karena kita harus mengalami sendiri. Bagaimana cara mengalaminya? Disitulah pentingnya kita belajar meniti ke dalam diri, agar kita bisa merasakan. Karena yang tidak bisa merasakan, tidak akan pernah bisa memahami. Malam yazuk lam ya'rif. Hanya yang mengalami, yang akan memahami. Itu sebabnya kita perlu bimbingan seseorang yang tahu persis ya tentang jalan meniti ke dalam diri. Oleh karena itu maka diperlukan bimbingan seorang guru. Di zaman dulu ya ada para rasul, ada para nabi. Di zaman sekarang tentu saja yang ada hanyalah para pewaris ilmunya rasul, para pewaris ilmunya nabi. Nah, orang-orang yang semacam itu mungkin sekarang sudah semakin langka dalam kehidupan ini. Tapi percayalah, ya percayalah. Kalau kita mencarinya, pasti kita akan menemukannya. Karena Allah berjanji dalam sebuah hadis qudsi, para waliku ada di bawah naunganku, dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku. Jadi sebetulnya kewalian seseorang hanya bisa ditemukan oleh orang yang berhak untuk bisa melihatnya, menyaksikannya. Dan itulah sebetulnya yang harus kita lakukan pencarian. Makanya mencari seorang guru yang sejati, persis seperti mencari jejak elang di langit. Mencari guru yang sejati, persis seperti mencari jejak ikan di dalam air. Mencari guru yang sejati, persis seperti mencari jejak itik di sungai. Mungkin sulit, tetapi Allah sudah berjanji, siapa yang mencarinya, pasti akan mendapatkannya.